Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wahyuni dengan NIM H04222016. Yang saya hormati Pak Musdar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kebumian. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bumi. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari dan merupakan planet terdapat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya, dan satu-satunya planet yang terdapat adanya suatu kehidupan. Mengapa hal itu terjadi? Karena di bumi terdapat adanya air dan oksigen. Bumi juga dikenal sebagai planet biru karena sebagian permukaannya terdiri dari udara. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu atmosfer. Apa itu atmosfer? Pengertian atmosfer berasal dari kata atmo yang berarti udara dan sfera yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara atau gas berlapis-lapis yang menyelubungi bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan udara adalah semua gas yang tersusun dari berbagai zat yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak dapat dilihat. Adapun lapisan dalam atmosfer yaitu yang pertama, troposfer. Sebagian cuaca dan permukaan awan terjadi di sini. Selain itu, penerbangan juga dilakukan di sini. Yang kedua yaitu mesosfer. Lapisan ini terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Yang ketiga yaitu stratosfer, lapisan yang melindungi bumi dari benda di luar angkasa yang ingin masuk. Sebagian besar meteor akan terbakar di sini. Keempat yaitu termosfer. Lapisan inilah cahaya warna-warni yang indah atau disebut sebagai aurora terbentuk. Di sini juga tempat untuk memantulkan gelombang radio. Dan yang kelima yaitu eksosfer. Lapisan tertinggi dan terluar pada atmosfer bumi, tempat di mana sebagian besar satelit bumi mengorbit. Suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Litosfer. Adapun bagian-bagian litosfer yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Selanjutnya yaitu litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempengan-lempengan tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalannya rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari berbagai jenis batuan padat, material, dan material padat lainnya. Lapisan ini terbagi menjadi dua kategori yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Kerak bumi yang sebagian mantel luar bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Kerak bumi memiliki suhu yang bervariasi dengan suhu tepi luar sama dengan suhu udara. Namun, secara rata-rata memiliki suhu di kisaran 40 derajat Celcius. Kerak bumi juga memiliki ciri-ciri seperti terbuat dari batuan padat dan material terdapat mantel bumi di bawahnya, bagian dari satu unit geologi yang disebut litosfer. Keadaan litosfer yang bervariasi dan suhu yang bervariasi. Terus yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan terbesar dari interior bumi yang terletak di antara inti bumi yang sangat panas
dan kerak bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan merupakan 84% dari total volume bumi. Mantel bumi terdiri dari beberapa lapisan, yakni mantel atas, zona transisi, mantel bawah, dan double primen. Bantuan yang membentuk lapisan bumi sebagian besar adalah silikat, yakni berbagai macam senyawa yang memiliki struktur silikon dan oksigen yang sama. Selain itu, unsur lain yang terdapat pada perapian bumi adalah besi, aluminium, kalsium, natrium, dan kalium. Suhu mantel bumi sangat bervariasi, mulai dari 1000 derajat Celcius di dekat kerak bumi hingga 3007 derajat Celcius di dekat inti. Di atas lapisan bumi, panas dan tekanan umumnya meningkatkan seiring dengan kedalaman. Mantel bumi bersifat lunak dan mampu bergerak secara plastis pada kedalaman dan tekanan yang tinggi. Yang ketiga yaitu inti luar. Inti luar bumi adalah lapisan cair yang terletak di atas inti, di dalam dan di bawah mantel dengan ketebalan sekitar 2266 km dan terdiri dari besi dan nikel. Suhu inti luar berkisar dari 4300 K di bagian luar hingga 6000 K di dekat inti dalam. Karena suhunya yang tinggi, inti luar bumi bentuknya berupa fluida dengan tingkat viskositas yang rendah. Arus eddy yang terdapat di fluida besi nikel pada inti luar diyakini telah mempengaruhi medan magnet bumi. Medan magnet rata-rata di dalam inti luar adalah sekitar 2,6 militesla, 50 kali lebih kuat dari medan magnet di permukaan. Sulfur dan oksigen juga terdapat di inti luar. Inti luar bumi memiliki peran penting dalam menciptakan medan magnet pelindung bumi. Yang keempat yaitu inti dalam. Inti dalam bumi adalah bagian yang padat, sementara inti luar bumi berupa cairan panas. Inti dalam bumi terdiri terutama dari besi dan nikel dengan suhu diperkirakan mencapai 3000 derajat Celcius sampai 5000 derajat Celcius. Lapisan ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi aktivitas geologis bumi dan memainkan peran dalam pembentukan medan magnet bumi. Selanjutnya yaitu hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris yaitu hydrosphere. Hidro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau glacier, air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada hidrosfer terbagi menjadi yang pertama yaitu unsur angin, adalah sesuatu sumber yang menentukan sebuah kekuatan temperatur dari udara atau juga pada kondisi uap air di suatu tempat. Yang kedua yaitu unsur awan, adalah kumpulan dari beberapa sumber titik air atau es dengan jumlah yang sangat banyak ataupun juga merupakan bagian dari inti kondensasi tanah. Yang ketiga yaitu unsur air dan tanah, adalah sesuatu pergerakan air yang di dalam tanah sehingga mempunyai beberapa lapisan sumber batu, pasir dengan lapisan akuifer. Yang keempat yaitu unsur evaporasi, adalah sebuah unsur yang bersumber dari peristiwa atau kejadian dari terjadinya perubahan air itu menjadi uap permukaan tanah. Unsur evapotranspirasi ini adalah gabungan dari beberapa sumber penguapan air dan tanaman ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Yang kelima yaitu unsur kondensasi, adalah sebuah proses perubahan pada uap air menjadi untuk menjadikan pendinginan atmosfer. Yang keenam yaitu unsur presipitasi, adalah sesuatu bentuk cairan yang bersumber dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang ketujuh yaitu unsur
Runoff adalah sebuah pergerakan air yang meresap itu ke dalam tanah pada tempat-tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu unsur-unsur tubuh air adalah bagian air yang dapat beberapa macam sumber seperti sungai, rawa danau, waduk, serta lain sebagainya. Adapun siklus hidrosfer melibatkan beberapa proses seperti evaporasi, proses penguapan atau perubahan wujud dari cair menjadi gas, transpirasi, proses penguapan yang berasal dari tumbuhan, pengkutan, proses penyediaan air dari sungai dan rawa ke lautan, sungai dan kembali, hujan, proses penggabungan air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan salju atau es. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.